Bapak, Ibu, dan Saudara semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kalau kita masih diberikan kesehatan dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu di doa keluarga GKI Delima pada hari ini. Sebelum kita memulai doa keluarga, saya ingin mengundang kita untuk saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita angkat satu pujian dari Kidung Keesaan nomor 719, Betapa Tidak Kita Bersyukur, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kembali lagi kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan untuk hari ini yang Tuhan masih anugerahkan buat kami. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya firman itu bisa menjadi suluh bagi langkah kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah kebenaran firman itu Tuhan, kebenaran firman-Mu saja yang akan disampaikan. Berkatilah kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu. Merdeka. Kita masih dalam rangka 17 Agustus. Kemarin kita sudah merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Bapak Ibu, Oma dan Opa, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan membacakan Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai.
Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sehubungan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, tema kita hari ini adalah kemerdekaan di tengah penderitaan. Opa, oma, dan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara semua, Mazmur 126 ini adalah sebuah nyanyian ziarah, nyanyian ratapan bersama-sama bangsa Israel sebagai doa, permohonan di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi oleh bangsa Israel di pembuangan, yaitu di Babel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemerdekaan di tengah penderitaan sebagai bangsa Israel waktu itu, mungkin penderitaan tidak sebanding jika kita bandingkan dengan bangsa kita, mungkin di seluruh dunia, oleh karena pandemi. Kita sebagai bangsa negara Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Kemerdekaan di tengah-tengah penderitaan. Kemerdekaan harus tetap berjalan, seiring, sejalan di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh bangsa kita, yaitu pandemi. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi biarlah kita bersama-sama berjalan dengan kemerdekaan itu, meskipun pandemi masih juga menerpa bangsa kita. Betapa kita tidak bersyukur, lagu yang tadi kita sudah nyanyikan, betapa kita tidak bersyukur bertanah air, tanah yang subur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita melihat betapa Tuhan memberikan tanah air Indonesia ini, betapa Tuhan memberikan kemerdekaan kepada kita, biarlah pandemi ini tidak menghalangi rasa syukur kita. Kita masih diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk menikmati kemerdekaan di negara kita. Betapa kita tidak bersyukur oleh karena Tuhan memakai para pahlawan yang sudah berjuang mendahului kita untuk mencapai kemerdekaan ini. Itu semua berkat dari Tuhan. Itu semua anugerah dari Tuhan. Meski penderitaan masih kita alami, biarlah kita tetap merasakan kemerdekaan itu dengan penuh sukacita. Kita tidak bisa selalu memahami mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah, penderitaan dan kekecewaan. Kita tidak bisa selalu memahami mengapa pandemi ini Tuhan izinkan terjadi, bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tetapi kita bersyukur dengan pandemi ini, Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan menyatakan kekuasaan-Nya. Tuhan ingin kita dekat kepada Dia, berserah, menyerahkan hidup kita, bahwa memang kehidupan hanya milik Tuhan. Pandemi, masalah, itu nyata kita hadapi.
Tetapi kasih dan penyertaan Allah itu juga nyata kita alami. Masalah yang kita hadapi tidak sebanding dengan kasih dan anugerah Tuhan yang kita alami. Mazmur 126 ini mengingatkan kepada kita masa-masa sulit ini. Bangsa Israel mengatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Seolah-olah mereka tidak percaya, seolah-olah apakah ini mimpi ketika Tuhan memang memulihkan keadaan. Dan mereka sungguh bersukacita. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan sukacita dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkata orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Adakah hal-hal yang mengingatkan kepada kita? Sungguh, bagai mimpi di siang bolong. Istilah yang kita kenal saat ini adalah mimpi di siang bolong. Tapi itulah kenyataannya. Bangsa Israel ketika dipulihkan oleh Tuhan, seolah-olah mereka mimpi. Tetapi itulah sebuah kenyataan. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini. Seolah-olah tidak mungkin berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mengingat firman Tuhan ini ketika Tuhan memulihkan keadaan kita. Biarlah kemerdekaan di tengah penderitaan ini kita akan mengingat memang kita merdeka. Bukan di tengah penderitaan, tetapi di tengah-tengah sukacita bangsa kita oleh karena terbebas dari pandemi. Sampai kapan kita tidak tahu. Tuhan yang pasti akan memulihkan keadaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan sebagai doa kita. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Meski dalam penderitaan kita, tetaplah kita menabur benih kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Meski dalam penderitaan, tetaplah kita berjalan maju, menabur benih kasih dari Tuhan. Percayalah, firman Tuhan mengatakan, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kemerdekaan di tengah penderitaan, kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia, itu sebuah anugerah dari Tuhan. Mengapa kita tidak bersyukur oleh karena Tuhan sudah memberikan bangsa kita kemerdekaan? Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat anugerah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjadikan. Percayalah Bapak Ibu, biarkanlah kita seperti orang bermimpi ketika Tuhan memulihkan keadaan kita. Tetapi itu adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Masalahnya itu nyata, tetapi anugerah Tuhan juga nyata dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita melewati hari-hari yang akan kita lalui. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha yang kita lakukan, dalam kesulitan kita, dalam bisingnya deru jalan, dalam panasnya terik matahari. Itulah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Merdeka!
Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang penyayang dan pengasih. Pada hari ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu bersatu hati berdoa menaikkan permohonan syukur kami kepada Tuhan dan juga permohonan-permohonan lain yang kami panjatkan ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk Yayasan BPK Penabur. Biarlah Tuhan yang menyertai yayasan ini sehingga boleh menjadi perpanjangan tangan kuasa Tuhan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kami berdoa dari mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati dan menolong setiap pengurus Yayasan BPK Penabur supaya mereka boleh bekerja melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa Tuhan bersatu hati meminta biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap tenaga pengajar, pendidik dari tingkat SD, TK Tuhan sampai SMP, sampai SMA. Bapa di surga, kami berdoa dengan sungguh-sungguh juga untuk Universitas Ukrida Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, rektornya, wakil rektornya, dan setiap dosen Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan hati yang mau melayani dalam setiap hati dan pikiran mereka, supaya mereka boleh sungguh-sungguh mempunyai suatu semangat untuk membangun negara dan bangsa Indonesia tercinta ini melalui dunia pendidikan. Kami berdoa Tuhan, biarlah segala halangan dan rintangan boleh kami lalui dengan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk Rumah Sakit Ukrida yang boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam melayani dunia kesehatan di Indonesia, terlebih pada masa pandemi kemarin di mana Rumah Sakit Ukrida boleh melayani, berkontribusi dengan luar biasa dalam mengobati dan merawat pasien-pasien COVID Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segala kebutuhan dari Rumah Sakit Ukrida dalam hal penyediaan fasilitas tempat tidur, fasilitas alat kesehatan, dan juga tenaga-tenaga dokter dan tenaga-tenaga perawat. Biarlah Engkau yang selalu melengkapi Bapa dalam setiap kebutuhan yang dirasakan oleh Rumah Sakit Ukrida ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan selalu menyertai dan memimpin setiap langkah anak-anak Tuhan yang mau melayani di bidang pendidikan, di BPK Penabur, maupun di bidang kesehatan di Rumah Sakit Ukrida. Semoga semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi tangan Tuhan, dan kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami berjemaat, bernegara, dan juga bermasyarakat di Indonesia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang agung dan mulia. Terpujilah Engkau ya Yesus Allah yang besar dan maha kuasa. Terima kasih Bapa, segala hormat, puji dan sembah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri doa keluarga pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin mengajak kita untuk kembali lagi menyanyikan lagu penutup dari PKJ 291, Maha Besar Dengarkan Ratap Umat-Mu. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Mari kita nyanyikan. Sampaikan saat tersesat.
bangsa kami berpengharapan, Engkau penolong umat yang lemah. Kami serahkan seluruh